Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya Jikri Rian. Di video kali ini kita akan belajar membuat VLAN dan bagaimana cara konfigurasi router Mikrotik sebagai switch. Dan bisa dibilang ini sebagai konfigurasi VLAN switch. So, karena video ini sama seperti soal UKK yang akan kita semua hadapi nanti, maka dari itu mari kita kupas tuntas bagaimana cara konfigurasinya. Sebelum lanjut ke videonya, diharapkan teman-teman semua sambil membuka soal UKK-nya masing-masing. Dengan jangan lupa untuk tetap fokus pada konfigurasinya. Di sini saya sudah membuat topologi dari soal UKK yang sudah ada. Sebagaimana bisa dilihat bahwa terdapat dua Mikrotik yang dimana satunya lagi adalah sebagai switch. Dijelaskan dalam soal bahwa router memberi layanan VLAN kepada switch. Dan nanti kita akan menjadikan header 1 di switch sebagai port trunk. Atau yang nantinya header 1 pada switch ini akan menerima ID dari header 2 router. Untuk keterangan yang berwarna biru ini saya buat untuk VLAN ID 10, yaitu pada port header 2 dan 3 pada switch. Sedangkan untuk port 4 ditandai dengan kabel berwarna merah dengan VLAN ID 20. Yang dimana nantinya pada port header 2 dan 3 dia akan mendapatkan IP address yang sama, yaitu VLAN ID 10. Dan untuk port 4 dia akan mendapatkan IP address dari VLAN 20. Yang pertama kita akan melakukan basic configuration atau konfigurasi dasar, yang dimana terdiri dari DHCP client, firewall, dan DNS. Yang pertama kita akan menambahkan IP pada DHCP client untuk header 1. Di menu DNS kita hanya perlu menceklis allow remote request, lalu klik apply dan OK. Lalu di menu firewall kita masuk ke tab NAT dengan klik plus. Pada di tab general, chain-nya src NAT dan out interface-nya header 1 serta action-nya masquerade. Lalu di menu interface kita masuk ke tab VLAN dan klik plus. Kita isi namanya sesuaikan dengan di topologinya, yaitu VLAN 10 guru dengan VLAN ID 10 juga. Dan interface-nya header 2 karena nanti kita akan memberikan layanan ID ini dari header 2 router kepada header 1 switch yang akan dijadikan port trunk. Selanjutnya kita buat lagi VLAN 20 siswa dengan VLAN ID 20 dan interface-nya tetap di header 2. Di sini saya akan mengubah identitas dari Mikrotik yang pertama ini menjadi router. Lalu kita masuk ke menu wireless dan sebelum ke WiFi interface-nya kita bikin dulu security profile. Untuk password kita bikin 123456778 dengan namanya bebas terserah kalian ya. Lanjut kita masuk ke tab WiFi interface. Lalu dalam satu atau VLAN fisik kita klik checklist dan klik 2 kali untuk masuk. Lalu masuk ke tab wireless dan modenya ubah ke AP bridge. Untuk SSID nya kita samakan dengan yang di soal. Dan security profile-nya kita ganti ke yang sudah dibuat barusan. Lalu klik apply dan OK. Lalu kita akan melanjutkan kepada pembuatan IP addresses-nya. Yang pertama kita akan bikin dulu IP address untuk VLAN 10 guru dengan keterangan IP 192.168.40.1/24. Lalu kita buat kembali alamat IP untuk VLAN 20.
kita lihat dulu VLAN 20 siswa dengan IP 192.168.60.1 slashnya 24 ya. Lalu yang terakhir kita bikin IP address untuk WLAN 1 yang jalur ke handphone. Dengan IP addressnya 192.168.20.1 slashnya tetap 24. Setelah menambahkan IP address untuk VLAN 10, 20, dan WLAN, kita harus selalu memberikan layanan IP address di DHCP server dengan mengklik DHCP setup, lalu masukkan VLAN 10 guru dan klik sampai kebutuhan kalian. Dan di addresses to give out kita ubah layanan IP-nya dari 10 sampai 50. Jadi kita membutuhkan hanya 40 klien kurang lebih. Untuk VLAN 20 dan WLAN 1 samakan sesuai soal pada addresses to give out-nya. Mari kita lihat dengan seksama dan untuk fokus dulu. Di sini semua interface terlihat berwarna merah dikarenakan belum ada yang terhubung atau terkoneksi kepada interface tersebut. Jadi diharapkan untuk tenang saja. Di soal tertulis bahwa kita akan membuat 5 user dengan menggunakan WLAN 1 yang akan dipakai hotspot. Lalu kita masuk ke server profile dan di DNS-nya kita isi nama portal smk.sch.id. Lalu di loginnya jangan lupa cookie-nya dimatikan. Setelah itu kita masuk ke tab server dan klik plus. Di interface kita pilih WLAN 1. Untuk address pool-nya kita lihat dari DHCP server. Karena di DHCP server kita bisa tahu WLAN 1 berapa address pool-nya. Dan bisa kita lihat DHCP pool 3, berarti di hotspot kita pilih DHCP pool 3 juga untuk profil yang sudah tadi kita bikin. Lalu di user profil kita bikin 3 akun dengan nama kepala sekolah, guru, dan siswa. Di kepala sekolah address pool-nya tetap 3, share usernya 5 untuk setiap akunnya. Rate limitnya yaitu 512 KB per 512 KB. Lalu klik OK. Lanjut kepada pembuatan di user profil. Kita klik plus lagi dan kita bikin nama guru. Address poolnya tetap DHCP pool 3. Share usernya 5. Rate limitnya 256K. Garis miring 256K. Lanjut yang terakhir kita bikin siswa. Address poolnya tetap DHCP pool 3, share user 5, rate limitnya 128K, garis miring 128K, dan ini harus huruf besar ya K-nya. Lalu di tab user kita share-nya server 1, name-nya kepala sekolah dan passwordnya 123. Dan profilnya kepala sekolah yang sudah dibikin di user profile. Kita klik OK. Lanjut ke guru, servernya tetap sama, namanya ganti ke guru, passwordnya 456, profilnya profile guru, klik OK. Lalu bikin lagi yang terakhir, servernya tetap sama, namanya siswa dengan password 789. Untuk profilnya kita pilih siswa, lalu klik OK. Pada tahap konfigurasi router kita sudah selesai. Lalu kita akan masuk kepada konfigurasi switch. Di sini saya akan memindahkan kabel yang terhubung ke PC terlebih dahulu dengan menghubungkannya kepada switch. Di sini kita sudah terhubung kepada Mikrotik switch dan kita langsung masuk saja. Nah, di sini kita tidak perlu konfigurasi 5 dasar. Yang perlu kita lakukan adalah membridge semuanya, dimulai daripada header 1 sampai header 4. Kita masuk ke menu bridge dan kita bikin dulu bridge-nya, lalu masuk ke tab port, kita masukkan semuanya, dimulai dari header 1, header 2, header 3 sampai dengan header 4.
Setelah kita bridge semuanya, maka MikroTik akan otomatis nge-close sendiri. Kalian tidak perlu panik karena ini merupakan bagian dari konfigurasi MikroTik itu sendiri karena kita nge-bridge. Jadi keluar. Kita lanjut konfigurasinya, yaitu masuk ke switch. Kita masuk ke pilan dan klik plus. Pilan ID 10 untuk header 1, 2 dan 3. Kenapa header 1 yang paling utama? Karena header 1 adalah port trunk. Jadi port trunk itu kita akan menerima IP yang mengendalikan semua IP lewat ID. Jadi pilan kerjanya lewat ID. Nanti pilan ID dengan pilan 10 akan memberikan IP yang sama kepada header 2 dan header 3. Lalu klik plus lagi dan kita bikin pilan ID 20 dari port header 1 ke header 4. Karena di topologinya seperti itu. Pilan 20 hanya untuk header 4. Lalu kita masuk ke mode port. Pada header 1 kita klik 2 kali, pilan modenya disecurekan saja. Pilan headernya di add if missing karena header 1 adalah port trunk dan default pilan ID-nya 0 kan saja. Kita klik OK. Lalu di header 2 update-nya kita secure, pilan headernya kita always stripkan, default pilannya dan 10. Karena kenapa pilan header di always stripkan? Karena header 2, header 3 dan header 4 akan menerima IP lewat ID dari header 1. Default pilan ID-nya jangan lupa 10. Lalu untuk header 3 kita samakan seperti header 2. Pilan modenya secure, pilan headernya always strip dan default pilan ID-nya 10. Lalu di header 4 pilan modenya kita securekan, pilan headernya always strip dan untuk default pilan ID-nya kita 20kan saja. Karena dilihat dari topologi dan soal UKK yang menyuruh kita untuk kepada pilan 20. Setelah kita mengkonfigurasi semuanya, ini otomatis akan meng-close dan tidak dapat dimasuki kembali untuk switch tersebut. Lalu kita cek hasil konfigurasi yang sudah kita bikin dari awal sampai sekarang, yaitu caranya dengan menghubungkan semua kabel dengan melihat dari topologinya. Saat ini saya sedang berada di header 4 daripada switch, yang dimana ID header 4 switch ini kita berada di pilan 20 dengan IP address 60.1. Dan ini benar sekali, sangat cocok dan pas kita mendapatkan IP titik 60.1. Dan lalu saya pindahkan dari header 4 ke header 3 untuk memastikan bahwa pilan 10 ini mendapatkan IP yang sesuai. Dan benar saja IP-nya sesuai, yaitu 40.1. Begitupun dengan header 2 akan mendapatkan IP dari pilan ID 10. Mungkin sekian saja kita belajar bareng pada konfigurasi yang saya buat. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena saya juga masih sama-sama belajar seperti kalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.